Selamat siang, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini kita sudah tunggu-tunggu hari Kamis jam 2 siang. Kita menghadirkan atau kita kehadiran tamu istimewa Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan author, dan Anda jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Danang, yaitu @danang_priyadi27. Selamat siang, Mas Danang. Semangat pagi. Salam Danang datang untuk menang. Wow. Merdeka, ini masih Agustus. Merdeka. Jadi sampai nggak siaran kita kemarin seminggu merdeka terus. Iya, merdeka. Karena minggu lalu kita merayakan hari tahun baru ya, tahun baru. Yes, Maulid ya, Maulid 17-an. Oke, Mas Danang, sehat ya? Terus semangat, sehat ya? Alhamdulillah, barusan mandi dari sehari ini, bungkusin buku. Banyak yang pesan buku saya yang terbaru ini baru datang. Wah, nanti Mas Dewa kebagian. Fresh from the open ya? Iya, ada 50-an yang sudah dari Sabang sampai Merauke ini, termasuk ada itu Mbak Susana, Mbak Siana, terima kasih semua, Mbak Dewi Santi, Supiratin, teman-teman ini, teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung, sama-sama belajar. Ya, oke, selamat siang untuk sahabat pembelajar yang sudah join ya. Kita akan ngobrol bareng nih dengan Mas Danang Priyadi. Dan kali ini kita akan bahas experience is the best teacher ya. Oke. Yeah. Karena Mas Danang ini punya segudang banyak pengalaman ya. Iya. Ya, oke. Untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin sharing ataupun tanya, nanti bisa langsung tulis di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic sekaligus kalau bersedia buka kamera, kita ngobrol bareng dan langsung aja untuk bisa bertanya atau diskusi ya. Oke, Mas Danang, apa ini experience is the best teacher ini, Mas Danang? Nah, ini saya sekarang sih cerita santai aja. Jadi ini pengalaman saya di situ Lembang, Mas. Waktu itu kami ikut outbound di sana. Dihajar yang namanya sama Kopassus itu. Tahu nggak, Mas? Udah siang panas seperti ini, baru turun dari bis sudah dibentak-bentak. Turun, merangkak. Loh, ini ngapain? Tas nanti ada yang bawa, dan seterusnya. Kalau saya masih mending ya gitu, biasa. Lah cewek-cewek, ibu-ibu pada kaget. Ya, itu belum apa-apa. Terus tidur itu, juga nggak boleh ngomong, kalau diem. Dan yang paling menyiksa itu makan. Itu bukan waktu menyenangkan, waktu yang menyiksa. Kan apa, Mas? Dikasih waktu hanya 5 atau 10 menit. Dan itu dikasih nuansi seapi gambreng. Cuman sepotong tempe, sepotong tahu, sama sayur sedikit. Itu pun harus, kalau misalnya ini kan pelatihan banyak di tempat itu, di camp itu banyak sekali itu. Kalau ada yang datang, kita harus diem, doa, ngormatin dulu. Nah ini habis enggak, makanya cewek-cewek biasanya nempel ke cowok-cowok, ya, terus pada dikasih separuh itu. Saya aja makan punya sendiri, saya belum tentu habis itu, ditambahin separuh gimana. Jadi waktu makan bukan waktu menyenangkan, waktu menyiksa, Mas. Bener itu. Nah itu luar biasa, tapi puncaknya di sini. Puncaknya yaitu pada waktu sore-sore sekitar jam 6, jam 7 itu kan mulai dikasih pengarahan di situ Lembang, tempat yang dingin di ketinggian 1000 kaki. Mungkin ya pernah di sana, itu tertutup karena itu untuk pelatihan tembak-tembakan itu. Terus kok dipanggil dua-dua, katanya ini pas foto sana dua-dua gitu. Ternyata itu strategi ngomong aja, ternyata kita dimasukin hutan, Mas. Cuma dikasih gini, kamu sekarang ingat-ingat, kamu buka ini kertas yang digulung ini ya, kamu buka, nanti isinya apa, kamu baca, nanti setelah di ujung sana, kamu nanti lapor, isinya apa. Oke. Kebetulan saya dapat kata-kata yang saya enak, Mas, yang bagi saya karena ngasih training, ngasih motivasi jadi gampang. Isinya apa, Mas, itu ya? Kegagalan adalah sukses yang tertunda, pengalaman adalah guru yang baik. Nah, makanya saya pakai tema ini. Tahu nggak, Mas? Itu gampang kita ngomong gini kalau nggak ada apa-apa di jalan. Begitu masuk hutan, Mas, gelap sekali. Ya. Terus akhirnya apa, Mas, yang terjadi itu? Baru takut-takut ini kalau mau keluar malu, mau masuk kok semakin
gelap, semakin takut. Tuh udah ada itu yang namanya apa itu ya, pocong itu mas, gantungan mayat itu mas, gayung, gayung. Wah, kaget. Tapi saya pakai logika. Ini Kopassus yang udah ahli gitu. Wah, keluar lagi mas 3 itu. Jadi kita apa tuh kayak depan pintu, depan kelapa ini. Ya saya tenang aja. Saya pakai logika terus gitu. Terus saya lihat atas saya di pohon itu kok kayak ada senter kecil-kecil. Saya ini itu yang ngawasin saya. Jadi pakai logika. Kalau saya kan laki-laki. Nanti ceritanya perempuan lain lagi. Jadi terus akhirnya apa mas? Karena ngelihat menghindarin mayat yang di atas itu ada 3 atau 5 gitu. Tahu kaki saya itu sandung mas. Ternyata apa itu? Ternyata itu kuburan gitu loh. Saya lihat itu. Nah, saya pakai logika lagi ini kuburan baru, tanahnya baru, kembangnya baru. Karena sampai kalau dia masih jalan terus disemprot mas sama kemenyan, bus. Ini pasti ada yang nyemprot gitu aja kan. Terus tahu-tahu begitu saya jalan terus itu tahu mentok itu ada kayak pohon, ada tempat, ada orang hitam sekali mas. Saya bayangin ini Kopassus ini mukanya di itu loh. Nggak saya cerita bahwa itu akhirnya betul itu orang yang memang dipasang. Itu saat selesai, saat udah mau wisuda atau arisan itu ada yang ngaku waktu makan bareng itu. Kemarin kamu ngantem aku, ada yang berani kan? Bukan yang lihat diantem mas. Ya sakit gitu kan. Terus jalannya itu sempit gitu mas. Jadi akhirnya kan yang jadi pengalaman saya seperti ini. Pada waktu saya masuk, mungkin teman-teman banyak yang pernah ke Ancol ya, ke Duan. Waktu kita masuk pertama kali masa ke Duan, sok tahu saya itu. Kan begitu masuk kan, teriakan itu si kora-kora itu kan, wow. Nah, wah apa ini seru, pengen naik saya. Nah, saya sok tahu, karena saya takut sebetulnya. Saya naik paling belakang mas. Ternyata itu neraka paling belakang itu. Sehingga kan begitu ngayun gitu, adem gitu kan. Wah, saya teriak, stop. Berhenti. Tapi yang tukang muternya itu bilang apa? Nanti berhentinya di Surabaya gitu. Waduh, terus aku mati ini. Bener mati. Saya itu takut ketinggian mas. Saya itu hidup itu paling susah itu naik pesawat. Bener itu. Nah kalau ke Jerman, ke Inggris 14 jam itu kepaksa mas. Bener mas. Ya saya biasanya cara ngatasi masalah ini berdasarkan pengalaman. Ya saya baca terus gitu. Atau dengerin musik-musik gitu kan macam-macam gitu. Jadi takut tapi harus tetap jalan gitu. Nah tapi kalau di Jawa ini saat ada masih kereta, saya itu sebelum dibeliin tiket oleh kantor, saya udah pesen tiket kereta dulu. Atau kalau ke Lampung pun sebelum dibeliin tiket, saya udah beli tiket bus dulu gitu loh. Ya bukan apa-apa, tapi untuk PSDM saya dianggap, wah ini kamu itu manajer yang hebat, kamu menghemat. Padahal karena takut bukan menghemat, tapi ada pujian di sana. Nah itu gini mas, begitu saya udah merasa nyantai bahwa saya nggak takut itu, tahu apa mas? Dari belakang itu langsung terjun dari atas itu langsung menerkam saya itu kayak singa gitu. Tapi saya nggak berani ngeliat, gelap, takut gitu kan. Terus saya saya gituin kan. Ya itu mungkin Kopassus yang udah ahli juga kan, itu menyamar seperti singa gitu kan. Karena sebenarnya ditakut-takutin, hati-hatiin. Kalau kesini ada buaya, ada ular gitu kan. Terus akhirnya apa? Akhirnya pentok lagi itu, tahu-tahu ada terowongan mas. Saya paling takut masuk terowongan sempit karena udah dikasih tahu banyak ular gitu. Terus dikasih tahu contoh-contohnya, banyak orang yang meninggal kalau Anda nggak nurut. Memang situ suara tembak-tembakan itu banyak. Terus akhirnya apa? Ya udah mau nggak mau harus masuk terowongan mas. Tapi apa yang terjadi setelah masuk terowongan? Di ujungnya itu buntu mas, harus terjun ke bawah mau nggak mau gitu loh. Waduh gimana ini? Gelap gitu jam 10, jam 11, hampir jam 12 itu. Ya udah, saya percaya aja. Ini ya, nah ini faktor percaya ini penting ya teman-teman. Kalau kita dilatih itu pasti nggak mungkin kita dijerumuskan atau mate gitu. Ya udah, saya pakai rumus yang di Dufan. Waktu itu di Dufan saya takut gitu kan. Ini mas, teman-teman semua, saya belajar dari anak kecil yang sebelah saya. Om, lihat ke atas om. Terus pas turun teriak gitu. Jadi kalau saya tuh lihat ke atas, kalau pas turun, ternyata itu manjur mas sobat itu. Nah, itu yang ngajarin anak kecil loh mas. Jadi saya ini sampai sekarang juga belajar dari anak-anak kecil. Menulis buku bestseller ini juga belajar dari Ayu yang dulu SPG saya, yang dia udah sukses nulis 23 buku, nyuruh saya baru nulis gitu. Jadi kita jangan takut belajar, kalau bahasa Jawa kebun nyusu gudel itu. Kalau memang gudelnya lebih bagus dan ngajarin kita untuk apa gitu loh, why not gitu loh. Nah saya belajar dari situ. Nah makanya waktu outbound itu saya ingat, wah di Dufan itu harus teriak. Apa yang bisa mas? Bener, mau terjun ke bawah langsung saya teriak itu. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya di bawah, gitu. Itu tumberan banyak sampah, makan sampah. Sampah masuk itu. Oh, so. Terus saya kan pakai kacamata mas, sebetulnya pakai kacamata saya ini kalau dari jauh-jauh itu hilang kacamata mas. Oh saya ingat tadi dikasih apa ini ditali gitu. Oh untung ngasih gantung. Soalnya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ngeliat mas. Saya itu minusnya jauh gitu. Ya udah habis gitu lalu ternyata di saat comberan harus melangkah lagi karena ada tali petunjuk. Kamu harus ngikutin tali. Kalau kamu ngikutin tali kamu nanti kesasar.
Di situ ada pelatihan yang ditembak beneran. Sebelumnya udah ditunjukin kuburan-kuburan di siang hari itu yang orang-orang yang bandel, yang nggak nurut gitu. Itu mati bener itu, ditulisin nama-namanya gitu. Terus akhirnya, saya ngikutin tali itu, tahu nggak Mas itu? Banyak tai kerbau itu loh, mau nggak mau harus dilewatin. Waduh, ya udah gitu. Gelap-gelap, bau, nggak karu-karuan, udah basah kuyup semua. Terus akhirnya apa? Akhirnya ada sungai. Itu. Nah, sungai juga nggak jadi hiburan karena diingetin. Di sini banyak buaya. Udah, pas lari itu ke sungai besar itu. Habis sungai besar lari, ada tanah liat. Wah, ada tanah liat, terus tahu-tahu ada di atas sana ada lampu nyorot-nyorot. Tadi dikasih tahu, nanti kalau kamu lihat lampu, itu lihat. Kalau dia bilang merah, kamu bilang putih. Kalau putih, bilang, nah itu sebaliknya. Nah itu kan nggak gampang, Mas. Orang kalau dikasih putih, maunya ngomong putih kan? Nggak sebaliknya, jadi memang diputer-puter itu. Ya udah, begitu dia bilang, putih, saya bingung. Apa ya tadi ya lupa, karena udah terganggu udah kuburan, oleh tadi itu pocong, oleh orang hantu-hantuan, oleh sama harimau jadi-jadian, harus terjun, terus apa dan seterusnya. Tapi ini teman-teman ya, untuk pengalaman kita, apapun dalam hidup kita, kerja kita, jualan atau apa, seperti kasus seperti ini, kita harus tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatannya. Ya sudah, akhirnya saya, merah gitu. Terus oke, langsung naik gitu kan. Sampai di atas ditanya, kamu tadi membawa lembaran itu bunyinya apa? Loh Mas, tadi kan sebelum berangkat gampang. Ya, kegagalan sukses tunda, pengalaman guru yang baik gampang. Sekarang udah diadam tadi, empot-empotan gitu itu gimana gitu kan. Saya juga agak gelagapan, tapi saya ingat saya itu motivator sering ngomongin apa, biasanya saya ngomong apa. Kegagalan sukses yang tertunda. Terus apa lagi ya? Karena sudah diganggu tadi, jadi kelihatannya gampang, tapi kalau ada gangguan, jadi maka dalam kerja, dalam hidup kita banyak gangguan. Jadi perjalanan kesuksesan itu nggak mulus. Ada tikungan tajam, tikungan berupa teman, ada lampu merah itu bahaya, atau musuh kita, saingan kita, ada lampu kuning mungkin keluarga kita, saudara kita nggak setuju, atau teman yang iri hati, atau atasan yang nggak cocok. Jadi itu hidup ya, jadi jangan merasa kita itu apa-apa mulus, enggak ya. Meski sama Tuhan pun kita berdoa pun kadang-kadang Tuhan ngasih ujian atau cobaan untuk menunjukkan kita itu kuat enggak. Jangan jadi anak lemah gitu loh. Akhirnya ya sudah, terus saya bilang kegagalan yang tertunda, apa lagi ya, dibentak-bentak gitu ya, tambah bingung Mas. Pengalaman guru yang baik, oke lulus dicentang gitu. Tapi ini basah kuyup Mas ya, jam 12 malam di 1000 itu, wah saya itu nggak kuat dingin. Lalu saya lihat api unggun itu, udah ada beberapa orang yang lebih dahulu. Saya nggak malu-malu lagi Mas, saya bersembunyi di balik pohon, baju saya telanjang, saya taruh di dekat api unggun itu, udah. Nggak ada cewek kan, kebetulan ada cowok kan. Nah, lagi asik-asik berdiam begitu, tahu-tahu ada suara, pasti cewek itu. Ternyata cewek itu pintar, takut sendiri dia diem dulu nunggu temannya datang, sehingga 5 orang bareng-bareng, kalau 5 orang yang pasti gitu. Dan yang lucu lagi tuh, pas di tempat sempit itu, nyuwun sewu ya, minta maaf. Kalau yang gede-gede kayak Mas Dewa ini agak susah masuk di lorongnya itu, jadi ada yang si gendut ini keselip sama yang kecil gitu. Nah itu kita nggak tahu ya, waktu itu katakan gagal semua karena nggak ikutin aturan gitu. Misalnya aturan harus sendiri, ini mah cewek-cewek berlima, aturan nggak boleh nyelip orang lain, ini nyelip. Nah kalau dia nggak masuk, gimana nggak nyelip? Kan mereka nggak nyampe semua gitu kan. Jadi ya sudah lah. Nah ini di situ ada pengalaman yang pahit bagi saya, tapi ini membuat saya kuat kok. Misalnya saya naik pesawat yang tadinya takut, saya pernah seperti itu. Terus kalau saya takut, saya teriak. Terus takut, saya berserah sama Tuhan, saya berdoa. Jadi dalam kepahitan, dalam kesulitan itu ada pelajaran yang kita tetap harus syukurin. Ya, saya juga pernah ini. Saya diledek di rumah itu. Saya itu kan nggak bisa merenang, Mas. Jadi saya banyak membeli buku-buku tentang renang, gitu kan. Ya dibaca aja itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Itu kan harus action. Terjadinya apa lagi? Perhatikan ya teman-teman, saya itu belajar juga dari anak-anak yang buku yang bodoh, yang kecil, yang itu. Saya berlatih berenang di relasi itu, di kolam renangnya anak-anak. Nah, anak-anak itu ngasih tahu, Om, gini Om, kalau berenang udah terjun aja Om sama kami Om. Gitu. Akhirnya ya saya terjun. Nah, dari situ ngikutin anak-anak, mencoba berenang, terus berenang, malah akhirnya bisa. Jadi intinya apa? Kita itu harus langsung action, jangan banyak teori. Dengan action itu ya udah bisa. Nah ini pengalaman yang saya bagi dari pengalaman dulu saya ini mungkin bisa dicontoh untuk teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau sharing boleh, kalau enggak saya lanjutin. Kalau saya cerita nanti sampai sore kurang waktunya.
Oke, Mas, lanjut dulu, Mas. Ada yang mau nanya atau Mas Dewa atau saya cerita lagi? Oke, mungkin saya tawarkan dulu ya untuk sahabat pembelajar. Ya, Selamat siang Bu Sieni, Pak Stephen, kemudian ada Pak Supriyatin Budiman. Halo, selamat siang Pak Prihatin, Pak Dani Teddy juga, Bu Susana Yudimin, kemudian Bu Devi Susanti, Bu Ida Susana. Oke. Pak Supriyatin ini ada komentar nih. Amin, sangat ya. betul Mas Danang. Doa adalah kata kunci berserah dalam berkarya. Salam Supriyatin Budiman. Ya. Kenapa bisa begitu? Dengan berdoa, itu dalam bahasa Yunani ada kata en di dalam, lalu ada theos. Kalau spirit Tuhan di dalam diri kita, siapa yang berani melawan? Ya, setan pun gak takut sama Tuhan. Nah, kita itu kadang-kadang selalu mengandalkan diri sendiri, antroposentris. Nah, saya itu lulus dari theosentris, maka saya punya CTM, Certified Theocentric Motivator. Motivator yang dasarnya itu berserah sama Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya sama Tuhan, kita itu ada kekuatan di situ. Karena kalau kita sudah berdoa, itu kita rasanya tenang, damai, bahagia gitu loh. Jadi kita siap gitu loh. Ya, siap maju gitu loh. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Sehingga seolah bahwa yang bekerja ini bukan saya sendiri, Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan yang bekerja dalam diri kita nggak takut ditolak. Kita nggak takut gagal. Ini memang Tuhan berikan ujian. Kalau nanti kita mudah, enak-enakan. Contoh di California, ada sekumpulan yang namanya burung-burung pelikan. Burung-burung pelikan itu, karena dia tinggal di dekat pabrik-pabrik pengolah ikan, Mas. Pabrik itu ya, ikan itu. Dia malas-malasan karena apa? Dia enak karena sudah banyak makanan ikan di situ gitu loh. Tapi begitu sekarang pabriknya tutup, dia nggak berdaya, Mas. Karena apa? Udah gemuk-gemuk, nggak lincah lagi. Akhirnya caranya ngatasin gimana supaya dia lincah. Nah, dibawalah burung-burung yang masih asli, yang banyak yang masih kurus-kurus itu, untuk bahwa ini loh, kalau mencari ikan, mau mencari penghasilan ya harus gerak. Bahasa Jawa kan ada itu, obah mamah. Ya kita kalau kata nggak mau gerak ya mana ada makanan. Sama dengan doa ini, aja doa. Tuhan aku minta telur, Tuhan aku minta makan hari ini. Tapi kalau dia berdoa aja nggak ada telur jatuh, ada makanan datang. Tapi kalau kita berbuat baik, datang makanan masak, barusan dikirimin getuk tadi pagi. Lebaran kemarin jadi berisin ketupat. Nah ini kebaikan pada orang itu kan tetap usaha juga ya, kita baik sama orang, akhirnya muncul kebaikan juga ya. Artinya tetap ada usaha. Jadi doa itu adalah bahasa bagi kita mengandalkan Tuhan, dan dengan itu kita bisa tenang dan bisa berhasil karena Tuhan yang meridhoi. Karena rezeki, jodoh, atau apapun yang kita lakukan, kerja itu karena ya ridho Allah semata ya. Oke. Pak Supriyatin udah respon sangat setuju. Oh, terima kasih ya. Sama-sama belajar, Mas Supriyatin. Ini ada Bu Ida Susana, bagaimana mengatasi rasa malas untuk action, Pak? Ini tapi sudah terjawab dari cerita Pak Danang ya. Oke, mungkin ada komentar untuk Bu Ida. Ya, bisa saya tambahin. Terima kasih Bu Ida. Saya senang ini Bu ini belajar. Ini kalau nggak salah dari Cilacap. Jauh-jauh Mas ini. Ada yang dari Medan. Cilacap. Oh ya, okay. Ada yang dari Medan, ada yang dari Cilacap. Rasa malas itu ya kita belajar dari semut. Nabi Sulaiman itu mengatakan, belajarlah dari semut. Kenapa belajar dari semut? Semut itu saat hari-hari terang begini ini, dia mengumpulkan makanan bersama teman-temannya. Dibawa kemana? Dibawa tempat persediaan rumahnya di dalam. Sehingga nanti kalau musim dingin, musim hujan, kita nggak ada makanan, bisa makan di dalam, bisa makan. Nah itu makanya bahkan Nabi aja ngasih tahu kita ya, belajarlah dari semut. Ya, dia mau mencari makan di saat. Nah kita juga begitu. Nah Indonesia ini kenapa kurang maju? Itu kalau kita nyanyi, mungkin Mas Dewa juga suka lagunya Kuspersa. Apa tongkat dan kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan, banyak kolam susu. Benar loh Mas. Kita itu ya apa ditanam tumbuh, ikan banyak. Kita nggak ngapa-ngapain, alam udah menyediakan. Itu yang mungkin membuat malas. Nah sekarang supaya nggak malas ya kita punya cita-cita impian. Contoh sederhana. Saya pengen ke luar negeri, pengen ke Eiffel Paris, pengen bisa Italia. Gimana caranya? Saya pelajari orang. Wah ini kantor ngirim orang kalau bisa bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Baru 4 tahun akhirnya dikirim ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia. Yang lainnya pada ribut. Nang lu dikirim. Lalu dikirim ke Frankfurt Fair, pameran buku terbesar di dunia yang ada di Frankfurt, Jerman. Akhirnya karena pas bisa cuti sebulan, bisa keliling Eropa.
Itu karena usaha. Kalau saya nggak belajar bahasa Inggris, ya nggak mungkin. Jadi tetap orang rajin itu beda, ya. Jadi kalau Anda malas, coba lihat cita-cita Anda. Artinya gini, kalau saya dianggap sukses, itu kalau saya bisa menyukseskan orang lain. Kalau Anda sukses untuk diri sendiri, Anda belum sukses. Pahlawan, tadi ada WhatsApp itu, di grup itu cerita tentang pahlawan. Wah, kita jadi pahlawan aja. Sebenarnya kita semua pahlawan. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta pahala dan wan. Pahala itu buah hasil jasa, wan itu orang. Tapi kita selalu nggak pahlawan tuh yang selalu kayak kemarin di hari kemerdekaan karena berjasa, berjuang. Kita juga berjuang. Pertama, berjuang untuk diri sendiri. Artinya apa? Kita bisa hidup nggak tergantung dari orang tua orang lain, itu udah pahlawan. Karena nggak nyusahin orang lain. Apalagi kita bisa bermanfaat bagi orang lain, entah dengan saya membuat buku, entah dengan mungkin menjadi guru bimbingan belajar, jual mie. Tadi ada juga yang belajar saya jual mie. Biar ini sekalian tambahan. Dia bilang gini, Pak, orang itu kadang-kadang ngutang terus maunya murah. Apakah mie-nya harus diturunin Pak harganya? Oh enggak. Biarkan itu ada high price, high quality. Artinya apa? Ada harga mahal, ada kualitas kok. Kamu tunjukkan manfaat benefit kualitasnya. Sekarang saya tanya, mobil Mercy, Ferrari, ada yang beli nggak? Hammer ada. Yang jelas bukan Mas Dewa atau saya ya. bukan kita. Tapi kan ada. Nah, saya jualan buku satu truk, kalah dengan jualan satu Ferrari atau Hammer untungnya. Tapi orang itu punya kepuasan masing-masing. Kita tidak boleh iri pada orang lain. Ya, maka disampaikan seperti Mother Teresa dari Kalkuta, India mengatakan, kalau kamu nggak bisa membuat hal yang besar, lakukan hal yang kecil dengan hati yang besar. Sudah pahlawan itu. Artinya apa? Jadi tukang sapu yang beneran. Oh itu udah pahlawan kok. Kemarin ada tukang sapu, pas saya beli air kelapa hijau. Dia nyapu, bersih, terus dia beli minum. Tak kasih 20.000. Ini kalau untuk beli minum makan, Mbak. Udah kaget itu. Untuk saya, Pak. Saya menghargai karena dia pahlawan. Kita kadang-kadang nggak menghargai orang, dia sudah dibayar. Berapa sih bayarnya? Kenapa kalau kita nggak ngasih insentif bonus sekali-sekali gitu? Oh, dia surprise gitu loh. Bagi saya itu pahlawan. Jadi kalau kamu menjadi pahlawan itu kalau seperti ya pelukis ya kayak yang namanya Pablo Picasso atau Van Gogh. Kalau ya jadi pemusik ya kayak misalnya Beethoven. Jadi benar-benar di bidang masing-masing gitu loh. Penyapu jalanan pun juga hebat kalau dia melakukan tugasnya seperti itu. Jadi Allah akan menilai kita bukan besarnya, tapi hati kita, pelayanan kita tulus atau enggak. Akan dilihat dari sana. Bukan siapa orangnya, tapi hatinya itu di mana. Gitu, Pak. Oke. Bu Ida, tambahannya dari Pak Danang ya? Ya. Oke, semoga terjawab ya. Oke, ada Bu Devi Susanti, mengatasi rasa malas saya tambahkannya. Dengan membangun living with purpose, apa yang menjadi purpose kita dalam hidup, dalam mencapai cita-cita kita, dalam mencapai impian kita, sehingga lebih passionate dalam action. Juga tentunya dengan memiliki growth mindset. Ya. Ada komentar, Mas? Dari ini, Mas. Tambahannya Bu Devi. Ya, oke. Ini saya dari pengalaman saya ya. Saya ini dulu waktu kecil itu nggak mikir. Contohnya kecil aja deh. Waktu saya kelas 5 SD itu. Wah, kita ada gambar kapal besar. Kok truk bis bisa masuk? Gimana caranya? Mana mungkin itu? Ini orang desa loh saya, di Klaten sana. Terus saya sekolahnya di pinggiran ini, Mas, di pinggiran jalan raya. Terus ada sawah di situ ada kereta. Waduh, itu kereta ya namanya kereta itu ke Jakarta. Wah, ada nyanyian koplos ke Jakarta, aku kan kembali. Mungkin nggak saya ya. Nah, saya orang desa ya, mengandai Mas. Benar purpose itu. Tapi memang karena itu untungnya ya. Untungnya saya orang desa, orang miskin, Mas. Makan buah, sayur, air putih. Makan daging aja, kalau ada kenduri aja itu ada sepotong dibagi 7 atau 8 kan anaknya 8. Itu minum susu aja kalau sakit. Kalau enggak ya makan itu. Dulu merasa tersiksa. Tapi sekarang bersyukur loh, ternyata itu makanan sehat loh ya. Ternyata gitu loh. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya ya saya satu-satunya ya belajar. Saya bercerita gini kok. Di rumah itu semua pada rebutan warisan. Tetangga itu sampai bunuh-bunuhan berurusan warisan. Terus rumah, saking anaknya banyak kan lama-lama makin kecil kan di tempat banyak orang kan. Untung saya senang belajar, Mas. Jadi saya mengatakan begini, Bapak sekolahin adik-adik itu sampai paling nggak sarjana. Tahun 60-70 kalau jadi sarjana ya lumayan lah ya Mas ya, kerja lumayan gitu loh. Tapi karena saya itu setiap sore itu belajar, di mana orang pada main-main, lalu akhirnya apa? Kita itu semua sekarang memang lulus sarjana. Bahkan saya S2, adik saya paling kecil S2. Lalu kita itu nggak perlu rebutan tanah, rumah kebun, semua bisa punya tanah, punya rumah, punya mobil,
Karena dulu hiburannya itu belajar, Mas. Orang punya, zaman dulu TV kan nebeng tetangga, terus adanya radio aja bapak yang dengerin, zaman revolusi G30S kan tahun 65, aku lahir tahun 60. Tapi saya tuh memang dari dulu sampai sekarang saya bego. Dulu tuh ada asbak, Mas, kalau ngalamin itu. Jadi kan pakai kapur itu. Saya tuh kalau dapat nilai kan ditempelin di pipi gini. Bahwa nilai saya 10 saya dipuji orang itu saya nggak ngerti. Benar, nggak ngerti. Terus bahwa saya SD juara 1 diumuman juara itu saya nggak ngerti. Itu karena bodoh saya. Hanya intinya saya itu nurut. Kalau sekolah pengen bener ya duduk paling depan. Sampai ke S2 pun saya duduk paling depan. Meskipun ngantuk-ngantuk saya didok-dok sama dosennya bangun. Dok-dok dosennya bangun. Karena belajar itu dari jam 5 sampai jam 9-10 malam ngantuk, Mas. Karena biasanya tidur jam 8, jam 9. Pasti ngantuknya. Akhirnya Mas jadi juara 1 juga. Jadi artinya gini loh. Kalau kita ikuti aturan dan fokus pada masing-masing yang kita tuju, kita bisa juara berhasil kok. Yaitu juara 1 SD. Nah, saya ikut lomba drama naskah radio saja, sehingga sangat Patih mengalahkan 40 orang. Saya juga nggak ngerti kok saya jadi juara itu. Nggak ngerti. Ikut travel konsultan ya di Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Saya juga juara 1. Itu saya nggak ngerti juga. Rahasianya apa? Saya pikir-pikir, ya saya itu tekun, tulus. Pernah ikut lomba, ya itu lari, Mas. Ngeliling Kota Magelang. Ya. Saya itu dari start lari nggak berhenti, Mas. Terus akhirnya saya juga juara 1, saya juga nggak ngerasa juara 1. Karena apa? Yang kenceng tadi, kan capek, Mas. Di tengah jalan dia berhenti. Untuk mulai lagi itu susah loh, Mas. Nah, saya itu cuma lari, nggak berhenti. Karena tekun terus. Nah, ini mau saya sampaikan. Anda dalam melakukan apapun asal Anda tekun, ngikutin aturan, akan tercapailah sukses itu. Malas itu akan hilang dengan sendirinya kalau ada maksud itu. Ya, akhirnya saya bisa keluar negeri, Eiffel Paris, bisa Italia, bahkan keliling Eropa. Dan saya nggak nyangka bisa keliling Asia, keliling Afrika segala. Nah, ini Anda tekun nanti banyak. Nah, contoh konkret sekarang ini, Mas. Terima kasih, Mas Dewa. Dari Indonesia Belajar ini sekarang, saya banyak ini diminta untuk siaran kemana-mana. Ya serius, nanti malam ada lagi loh itu, jam 7 itu. Ya saya mau aja. Dengan Tommy Wong jam 10 malam, jam 11 pada jam tidur, saya mau aja. Pokoknya saya jalan terus. Nah, ini yang lucu kemarin juga itu. Pak Danang ini ada kemah untuk anak-anak. Tapi orang-orang itu panitia ingin Mas Danang jadi MC-nya. 1.000 orang loh, Mas. Jadi kemarin off sama Mas Dewa, saya mendapat 1.000 orang itu, anak-anak gitu. Biasa pakai baju ini, terus pertama kali pakai kain Betawi, terus terakhirnya karena ada ibadah ya saya pakai jas, pakai itu. Wah, dipuji oleh ketua panitianya. Best MC and best costume. Lalu dipuji oleh direktur pelayanan anak-anak itu sebagai MC yang keren, yang sukses, yang bagus itu. Nah, saya memang nggak dikasih nggak dibayar apa-apa, tapi bisa membantu orang, anak-anak senang, lalu bisa dianggap baik, itu bagi saya udah harga yang tersendiri dibandingkan hanya sekedar uang gitu loh. Jadi mau saya sampaikan ke teman-teman bahwa yang nilai yang kita kerjakan bukan sekedar uang, tapi bahwa bisa membantu orang dapat apresiasi dan membantu orang, membuat orang terinspirasi sukses itu saya senang. Dan saya senang bahwa banyak orang sukses karena kemarin saya dari Medan itu, saya waktu diwawancara. Nah, yang mewawancari saya namanya Mas Agus itu dia bilang itu, saya ini bisa ketemu Pak Danang kalau itu. Saya bilang, kalau dulu saya di Medan, begitu datang, saya diantar manajer, lalu ketemu manajer yang di atas, nggak ketemu Mas Agus. Tapi saya bukan orang malas. Sebelum saya diantar ke manajer tokonya, saya praktek jualan, Mas. Jadi saya langsung praktek. Termasuk ada seorang Pak Haji yang mau beli satu Al-Quran, akhirnya beli 40, senilai 4 juta, Mas. Terus setiap orang yang ketemu sama saya tawarin. Akhirnya ketemu Mas Agus itu. Akhirnya Mas Agus sekarang, Mas? Dia kemarin bilang, saya sudah menulis buku, Mas. Tapi lagi bareng-bareng saya mulai sendiri. Terus ada anak Medan lagi namanya Edi itu bisa nulis 3 buku puisi, Mas. Loh, ini saya senang, Mas. Dia terinspirasi, saya bisa nulis, berarti saya bisa nulis dong. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Bisa-bisa, pasti bisa. You are what you think you can. Kamu seperti yang kamu pikir bisa. Kalau kamu bisa, pasti bisa. Nah, saya dulu nggak mikir nggak bisa. Sekarang ini sudah ada 5 buku lagi yang udah ngantri nih, Mas. Yang saya tulis. Oke, luar biasa. Oke, Mbak, siapa tadi yang? Bu Devi ya. Bu Devi tadi terima kasih tambahannya. Bu Ida juga Pak Danang keren.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini ada Pak Hari nih, Pak Nopen Hari ini, Ya, Mas siap. Ananda. Apa Ya. yang menjadi pandangan Bapak tentang uang, Pak? Nah, uang itu sesuatu yang kita perlukan, tapi bukan sesuatu yang kita kejar. Kalau kita mengejar uang, itu nggak habis-habisnya. Loh, sekarang gini konkret aja. Saya kemarin pensiun, Mas. Itu dapat lumayan lah sangu itu. Kalau saya egois, Mas, saya itu sebenarnya pengen supaya bisa keliling 5 benua. Saya pengen ke Sydney, Australia, dan ke New York, Amerika. Tapi begitu melihat banyak orang yang susah, saya merelakan, saya nggak kemana-mana, Mas. Yang memang mungkin pandemi. Ada saudara yang punya hutang untuk bikin usaha itu harus sewa kontrak rumah sampai 17 juta atau 30 juta, oke kita bantu. Saya nggak tahu balik atau nggak lo ya. Terus ada orang yang butuh uang 15 juta seorang wartawan ya untuk kontrak rumah, kalau nggak dia akan itu. Nah artinya orang yang kebetulan saya tahu itu saya bantu. Terus termasuk ada orang yang misalnya nggak bisa bayar untuk anaknya sekolah. Termasuk saudara-saudara saya. Ada yang gila, Mas. Saya ngasih orang 2-3 juta karena saya lihat orang ini sakit. Ternyata bisa kasih, dia bilang apa? Alhamdulillah puji Tuhan, saya 14 hari nggak makan. Dia malu minta. Jadi gini loh, kalau kita itu sudah biasa berbuat baik, kita tahu seolah-olah Tuhan itu menunjukkan, menuntun gitu. Ini yang perlu kamu bantu gitu. Jadi ratusan juta uang saya itu hilang, Mas. Saya nggak tahu balik atau enggak. Itu bagi saya nggak masalah. Karena yang bagi saya itu orang itu, kan kemarin saya bilang ya, Yusuf Hamka yang mungkin saya kirim ke masjid itu kan. Ya, kalau kita memberi pada orang duafa atau miskin, itu menjadi berkat bagi mereka yang kita bantu. Tapi doa kaum miskin dan duafa itu menjadi berkat bagi kita. Doa ini lebih besar loh dari sekedar uang atau makan yang kita kasih, Mas. Dia belajar dari mana? Kakeknya Buya Hamka. Buya Hamka bilang apa? Kalau kamu punya sesuatu kamu makan, akan menjadi kotoran. Tapi kalau kamu punya segala sesuatu kamu simpan, akan menjadi warisan, jadi rebutan, Mas. Tetapi kalau kamu ya, semuanya kamu bagi untuk orang-orang miskin dan kamu duafa, itu akan menjadi tabungan abadi, bahkan akan dibayar sampai akhirat nanti. Luar biasa loh, Mas. Jadi memang kita mati juga Bapak, mohon maaf ya, saya nggak sombong. Saya itu meskipun banyak dosa, siap loh kalau saya mati ini. Saya gini, kalau saya sakit-sakitan sebetulnya. Ini kanker atau saya COVID, tapi saya bilang sama ini, kalau saya COVID nggak perlu ke rumah sakit. Biar aja saya mati, supaya kamu nggak punya utang, kamu dapat warisan banyak. Ada rumah, ada mobil, ada tabungan, ada duit. Kalau ini karena sakit, nanti habis uangnya, saya mati malah dikutukin, gitu kan. Lebih baik saya mati, ya nggak punya apa-apa, tapi kamu bahagia. Jadi saya malah terharu. Jadi, kalau mau nyontoh saya, artinya apa? Bagi saya, uang akan datang dengan sendirinya, kalau kita percaya sama Tuhan. Contoh kecil aja. Ada orang, saya mau beli buku 2 ini, Mas. Pokoknya hanya 100.000. Padahal harganya 200.000. Ya udah, oke, nggak masalah. Saya kelihatannya kehilangan itu, uang 100.000. Tapi saya percaya Tuhan apa yang terjadi, Mas. Begitu tuh selesai itu, ada seorang bapak, saya pesan 3, Pak. Berapa, Pak? 300.000. Langsung ditransfer. Saya pesan, Pak, ada 100.000, ada pesan 200.000. Artinya apa saya percaya? Artinya itu istilah saya itu subsidi silang, ya. Yang lebih. Nah, ini ada konkret juga, yang tadi baru itu. Ada Ibu Haji. Dia istri seorang jenderal, ingat, seorang jenderal, ya kan? Beli buku saya yang terbaru ini, saya suruh transfer 100.000. Dia udah transfer, tapi masih nanya, kok nggak ada diskon sih? Terus saya bilang, Ibu Haji saya tahu, Ibu itu siapa? Seorang jenderal, istri jenderal, kaya raya. Tapi dia bilang, tapi kan wanita itu kalau nawarkan puas meskipun nggak seberapa. Iya, saya tahu. Ada yang beli buku saya 3.210, ya udahlah minta jodoh tak kasih. Tapi ada yang beli 20, bayar 2 juta, ada. Jadi, saya juga istri saya kadang-kadang marah sama saya, kamu gimana sih kok orang harganya kok gitu, tenang aja, siram. Karena apa? Saya percaya sama Tuhan. Tuhan nanti akan ngasih dari yang lain kok. Bahkan ada seorang tukang ojek yang pengen mau nabung dulu baru beli. Tak kasih kok, Mas. Tak kasih. Malah tak kasih buku saya 2 gitu. Tapi jangan semua nanti yang ikut minta saya loh. Wah, itu berarti nggak menghargai Tuhan nanti. Nah, termasuk tanya gini, Mas. Padahal kalau itu akhirnya orang itu nipu gimana? Oh, dia nipu saya. Saya tahu Kak, Tuhan nggak tunjuk. Contoh ya. Ada orang pintar, Mas, orangnya. Dia minta bantuan untuk bayar anak sekolah itu 500.000. Tak kasih. Saya hanya mikir, kok dia minta
Pas, terus makannya pakai apa kok suami istri nggak kerja? Hari gini lagi, pandemi gini. Ternyata dia pintar, Mas. Jadi, dia udah bayar 500.000 tadi, kwitansinya difoto, dan dia minta ke orang-orang. Jadi kan dapat 500.000 dari banyak orang kan. Nah, kalau sekali nggak apa-apa, Mas, nggak ketahuan. Nah, karena dia sering minta, wah ini memang malas bekerja. Ini bagi yang malas tadi. Tuhan, maka ada nas yang mengatakan, Allah hanya mau mengubah nasib orang yang mau mengubah nasibnya. Tapi kalau minta-minta gini, akhirnya sekarang, kemarin saya minta-minta itu, udah tak kasih 300, pernah mau tak kasih 1 juta. Kok makan makin lama kok minta doang, nggak mau usaha, gitu. Jual masker kek, jual kue kek. Jadi kita meskipun kita misalnya harganya 80.000, kita kasih 100.000. Jadi ada pahlawan tadi, ada jasa yang dibuat tadi itu. Jadi uang sejauh mana bagi saya uang adalah sarana dan bukan tujuan. Dan itu pun kalau ada, itu adalah titipan Tuhan yang harus bagi orang lain. Karena hartamu bukan milikmu, itu milik Tuhan yang dititipkan sama kamu. Karena mati nggak kamu bawa. Tapi kalau kamu bagi-bagikan, insya Allah itu akan menjadi abadi, akan menjadi tabungan sampai di akhirat nanti. Luar biasa, Mas Anang. Ini Pak Nopen, dangke Pak. Makasih untuk booster mood, booster mindset. Kemudian ada Pak Supriyatin juga memberikan komentar, intinya Mas Anang menghargai anugerah Tuhan, berkat yang diterima dibagikan sebagai berbagi kasih dengan ikhlas. Keren Mas Anang. Amin. Ini ada Bu Ida juga yang komentar, betul Pak, subsidi silang, kalau kita mampu tidak usah menawar. Terima kasih penguatannya. Yeah. Ini ada lagi Mas, ada Bu Agnes sama Bu Devi juga, tapi saya baca dulu Bu Agnes ya. Bagaimana menggunakan pengalaman untuk lolos interview pekerjaan dengan penghasilan yang sesuai, Mas? Oh ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini dari pengalaman saya. Jadi dulu, itu ada orang yang melamar untuk menjadi GM marketing. Dia lulusan S2, juara 1, lulusan Prasetya Mula, juara 1, terus punya pengalaman kerja, dan seterusnya. Nah, kami yang ngetes ini biasanya akan memilih bukan jabatan gelarnya apa, tapi terutama yang punya pengalaman. Makanya, sering kalau ditanya, mana referensi pengalaman kamu? Misalnya sudah mempunyai proyek, berhasil ngurusin proyek. Nah, itu ada poin lebih gitu loh. Betul yang disampaikan tadi. Dia bilang apa? Saya nggak jadi GM, nggak apa, saya sekarang biasa nggak apa, tapi yang penting gajinya besar. Iya, yang dicari gaji ya. Bahkan secara pribadi ngomong sama saya, karena akhirnya jadi anak buah saya. Dia terus akhirnya gini, kalau dia baru diterima nggak mungkin langsung jadi GM, menjadi manajer di daerah. Lalu kita tempatkan di Sumatera, di bagian arah baru. Tapi dia bilang gini, bos, saya mau jadi manajer nggak masalah, yang penting gajinya bos. Waktu itu kan kita standarnya sarjana gitu ya, apa S2 atau apa itu ya 4 sampai paling 8 juta. Itu dia minta 4 juta. Saya bilang gini, kamu ya lebih baik kamu kerja di Gramedia sampai berapa tahun. Nah, sudah kamu jadi karyawan punya pengalaman itu, kamu jual keluar. Benar, Mas. Di kita dibayar 4 juta, setinggi-tingginya mungkin 2, 3, 4 tahun, 8 juta misalnya gitu. Akhirnya dia ngelamar di Astra, tak sebutin aja di Astra. Tunjukin, ini saya punya pengalaman di Gramedia. Karena Kompas Gramedia itu punya nama, 15 juta, Mas. Dan sekarang dia pindah di Surabaya, 20 juta dapat perumahan. Istrinya dokter loh, Mas, tambah. Ya, istri kan juga milih-milih ya, bobot dibet ya. Wah, dia udah lulusan insinyur dari ITB, ya toh, punya pengalaman Praja Mulia ya, lulusan Gramedia ya, habis gajinya 15 juta, sekarang 20 juta, punya rumah, punya mobil, gampang cari istri ya, cari istri belakangan lah. Sukses dulu pasti nanti ada orang yang suka sama kita. Jadi memang tadi dikatakan pengalaman adalah guru yang baik. Sama, saya nggak mungkin diundang untuk menjadi MC-nya 1000 anak yang camping tadi kalau saya nggak punya pengalaman. Meskipun saya hanya disuruh di detik-detik terakhir loh itu. Tapi karena saya juga sudah punya pengalaman jadi MC dekat anak-anak, ya gampang aja. Contoh, waktu itu Kedutaan Besar Amerika minta orang mendongeng di Merauke. Ingat Mas, saya tadi takut naik pesawat. Saya sebenarnya pengen seneng, karena saya pengen bisa dari Sabang sampai Merauke titik nolnya Indonesia itu. Jadi nggak hanya nyanyi dari Sabang sampai Merauke, nyanyi itu. Tapi sebenarnya bagi saya itu impian, ini tadi yang punya impian tadi itu. Tapi ya sudah, Pak tawarin dulu Mas sama orang lain karena saya takut. Tapi kalau untuk cuti seminggu gitu pada nggak bisa. Nah, saya sendiri cutinya udah habis. Tapi karena pimpinan di sana kenal sama pimpinan saya juga nggak bolehin saya. Dia mengatakan bahwa cuti kamu udah habis, gitu loh. Kamu di LK sana belum ada Gramedia, pakai alasan apa gitu.
Tapi untung CEO-nya, atasan pimpinan saya, kenal sama pimpinan di sana. Terus hubungi CEO saya. CEO saya bilang begini, ya udah diatur aja sama Danang. WhatsApp-nya saya tunjukin sama bos saya. Ini CEO suruh ngatur loh. Wah, kok CEO udah ngomong aku siapa? Terima kasih ya. Ini berarti izin bukan cuti ya. Seminggu mas saya. Nah itu artinya. Nah pertanyaan lagi. Kenapa saya diminta untuk ngajarin dongeng di Papua? Untuk guru-guru 50 guru TK, PAUD, SD. Lalu kenapa saya suruh mendongeng untuk anak-anak? Kalau saya nggak punya pengalaman mendongeng, nggak mungkin. Tapi kalau dilihat dari Mas Silih Agung kemarin kan saya harus fokus satu gitu loh. Kalau fokus satu, wah susah juga ya sementara ini ya. Saya dongeng ya bisa, jadi FT ya bisa. Nah ini ada yang nanya juga. Kak Danang kok apa-apa bisa, apa pernah jadi guru? Oh, guru SD, TK, SD, SMP, dosen juga pernah, kaget dia tuh. Saya belum lahir bahwa udah jadi guru ya. Nanti yang mewawancari saya malam itu tadi soal tentang guru itu juga dia kaget itu. Saya belum lahir bahwa udah jadi guru ya. Iya, jadi saya SPD itu kan sarjana pendidikan dulu Universitas Sanadharma sebelum universitas dulu kan IKIP gitu. IKIP ya. Iya, jadi pengalaman itu sangat penting dan dengan pengalaman ini kita dipakai di mana-mana. Nah ini tadi pagi saya juga ketemu Pak RT dia bilang itu. Wah Pak Danang katanya gini ya, bisa nyumbang buku nggak? Nanti kalau ada acara anak bisa nggak bantu kita? Kalau ada remaja-remaja ini untuk motivasi bisa, oh siap. Bahkan tetangga saya itu ada kumpulan orang-orang buta mas. Saya di sana ngasih, wah seneng mas kita motivasi. Jadi kalau tadi yang nanya cari uang, yang malas apa pekerjaan untuk membantu Tuhan, untuk memberi makna kehidupan menjadi pahlawan banyak, banyak. Kalau sekarang saya pagi sore itu nyapu seluruh halaman jalan dari ujung ke ujung itu saya pahlawan kok. Karena apa? Kalau jalan bersih mas, orang lewat enak. Nah itu makanya kalau istri saya kadang-kadang, wah kamu cari muka gitu. Saya udah punya muka, nggak nyari lagi. Oke. Ya itu. Oke, Bu Agnes semoga terjawab ya. Ini ada Ibu Devi Susanti, saya teruskan ya Mas Danang. Ya, Pak Danang keren. Pak Danang keren. Kalau mau minta support Pak Danang untuk memotivasi anak-anak sekolah bisa ya. Bisa dihubungi melalui media apa. Suwun sangat Pak, tetap semangat ya Pak. Nah ini kemarin saya diminta untuk memotivasi 100 anak di Palembang. Ya motivasi. Dulu di Surabaya pernah 500 orang. Terus di Jakarta itu pernah ratusan orang di itu. Yang nanti mau kerja sama-sama saya lewat tadi itu danang_pria27 kalau Instagram. Kalau WhatsApp-nya 0857 1733 8273. 0857 1733 8273. Ya. Jadi ada orang yang dengerin dari Mas Dewa ini, ada yang sampai mau datang ke rumah untuk belajar itu. Oh boleh. Ada yang mau datang mau foto gitu. Wah lucu juga ya. Ya kalau orang susahnya jadi orang ganteng gini mas, banyak dicari orang gitu. Tapi ngeliatnya dari ujung Monas, jangan ngeliat dari dekat. Oke. Jadi nanti bisa hubungin Mas Danang langsung ya Bu Devi ya, 0857 1733 8273 betul ya? Yes. Ya Danang_Priyadi 27. Ini saya langsung ketik di chat ya. Yes. Oke, saya lanjut ke Pak Hima Dipta. Pak Hima atau Ibu ini aku nggak tahu. Bagaimana cara mendongeng biar betah dan anak-anak biar mendengarkan dengan tenang? Ya ini secara umum pengalamannya Mas Danang ya. Ya, saya belajar dari Ang Seo Kim itu pendongeng dari Korea Selatan. Jadi Ang Seo Kim dulu dia punya adik itu nyusul dia. Karena nyusul dia, makanya dia dititipkan neneknya. Nah, waktu dia titipkan neneknya, dia itu dikasih mainan, nangis. Dikasih makanan, nangis. Dikasih minuman, nangis. Pokoknya nangis terus. Tapi waktu didongengin, dia diam. Jadi dia cuma didongengin, kalau tangannya la bum bum lala bum bum lala bum bum. Intinya bahwa manusia berasal di tanah, kembali ke tanah. Tahu nggak sekarang Ang Seo Kim itu siapa? Dia menjadi pendongeng dunia, keliling dunia hanya karena dongeng. Lalu dia ngajarin kalau mendongeng itu ada 4 hal. 1, kamu harus tahu dongeng itu apa. Misalnya bawang putih, bawang merah. Ayo siapa yang nakal, siapa yang baik. Mas Dewa tahu yang baik siapa ya? Mas Dewa yang putih, saya yang merah ya. Kalau saya yang nakal ya kan. Itu. Jangan kebalik ya kan. Terus tahu dongengnya. Terus tahu cara mendongeng. Gimana? Ya bisa belajar dari saya. Tahu. Yang ketiga, mendongeng dengan gaya sendiri. Loh kasih saya pakai begini. Ada yang anak kecil itu bisa niru bunyi burung-burung atau binatang-binatang itu juga keren. Saya belajar mendongeng itu untuk 1 binatang. Itu kalau kita mau belajar 2 tahun mas, misalnya
Guguk aja yang bener loh ya, bukan asal guguk, bukan gitu, yang beris kayak anjing gitu loh. Saya takut nanti kalau disamain Mas, makanya saya nggak sama, nggak masalah lah bagi saya ya gitu loh. Terus Oke. yang terakhir belajar dari suhunya, belajar dari ahlinya. Jadi saya ini mendirikan dongeng, kelompok dongeng itu pada tanggal 7 April 2015. Jadi udah 5 tahun. Saya udah ngajarin dongeng dari Sabang sampai Merauke. Saya juga mendirikan kelompok dongeng di Pontianak itu dengan nama kelompok dongeng Katulistiwa. Di Surabaya dengan kelompok dongeng Pahlawan. Di Indonesia Timur, di mana ya, Kalimantan, Sulawesi, kelompok dongeng Bumi Timur. Di Cirebon, kelompok dongeng Ciremai. Di Medan, kelompok dongeng Sumut. Di Pekanbaru, kelompok dongeng Lancang Kuning. Di Jogja, Solo, Semarang, kelompok dongeng Joglo Semar. Jadi saya pernah ngajar di mana-mana. Nah, ceritanya seperti itu. Lalu biasanya praktek. Nah, ini yang penting praktek. Nah, Anda bisa belajar mungkin dengan mimi body language dan seterusnya, itu ada lihat kaca. Itu namanya mirroring gitu loh. Jangan takut jelek. Jelek gitu. Tukul itu karena jelek malah jadi orang sukses kan. Ya, gitu loh. Saya juga nggak takut. Saya ngatakan saya bodoh aja, buku saya bodoh malah laris kok. Sama, saya baru nggak, kalau dari teman-teman ya, saya nggak nyangka kalau orang berbuat baik, orang percaya sama Tuhan, hasilnya ada. Kemarin saya dapat royalti, kaget Mas saya. Ternyata ada yang beli secara e-book Mas. Ratusan Mas. Wah, ada juga ya. Jadi saya, kok tahu-tahu dapat uang 4-5 juta. Ini yang nggak sangka-sangka gitu loh. Jadi kalau mau berbaik, baik nolong orang saja gitu loh. Kalau nggak punya duit ya bilang saja gitu ya. Ya nanti. Ada nomor teleponnya ini Mas. Iya, silakan, nggak masalah. Oke. Ini Pak Hima, terima kasih Pak Danang dan Pak Dewa. Oke. Ini ada Pak Hari lagi, Pak Nopen Hari. Pak, bagaimana cara transfer ilmu-ilmu Bapak ke kita-kita, Pak? Ya, panteng terus ya di Kamis siang jam 2. Iya, Kamis siang. Nanti mungkin minggu depan kita bahas kunci sukses makanya. Oke. Semua orang mulai kunci sukses itu penting itu. Apa kunci sukses itu gitu loh. Kalau Pak Danang bisa kayak gini, jangan lihat sekarangnya. Waktu kecil saya tadi orang desa, orang kampung, lihat ayam, lihat anjing aja takut kok. Keluar rumah aja takut sama orang kok. Sekarang nakut-nakutin orang kan, nakutin kalau dimintain fee biaya kan. Nakut kalau. Nah, kalau paling gampang ya baca buku saya. Kemarin ada yang pengen nulis buku tadi. Ini saya tadi baru dihubungin oleh asistennya wali kota Tangerang Selatan, Ibu Ririn. Siap ini nulis buku. Nyarinya saya juga, gitu loh. Ya, kok saya dicari oleh Ibu Wali Kota itu, yang cantik itu Mas, tahu ya itu ya. Iya, itu. Karena apa? Karena saya pernah diminta untuk dongeng di sana, pernah diminta untuk literasi. Nah, karena kita total out, wah mereka senang, nyari terus gitu. Kalau nyari terus ya duit gitu loh. Tadi orang nyari duit tadi loh. Kalau kita nyari duit mah nggak dapet, tapi kalau kita banyak berbuat baik, duit datang dengan sendirinya kok. Betul. Tapi ingat, kita bagikan juga untuk yang membutuhkan gitu loh ya. Itu gampang kan? Oke, Pak Nopen Hari semoga terjawab ya. Bu Devi, nanti kalau nggak lewat, itu bisa sendiri lewat Instagram. Nanti malam juga ada di Instagram nanti. Iya, pokoknya follow Danang _Priadi 27 banyak itu di sana ya. Atau nanti Kamis depan dengan bisa belajar ketemu lagi. Iya. Bu Devi, izin pamit ada meeting. Oke, terima kasih. Bu Ida Susana, terima kasih ilmunya Pak Danang dan Pak Dewa, ditunggu sharing-sharing selanjutnya. Jadi kayak waktunya kita udah nggak bisa. Iya, saking serunya, maka supaya penasaran dilanjutin minggu depan aja Mas. Iya, ada closing statement dulu Mas. Experience is the best. Oke, seperti yang saya sampaikan. Satu, burung berkumpul dengan bulu yang sama. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus kumpul dengan orang sukses. Anda kalau ingin berhasil, kumpul dengan orang berhasil. Nah, Anda tidak salah kumpul dengan kita-kita. Saya Mas Dewa dengan Indonesia Belajar. Kalau ingin belajar lagi tadi, minggu depan, Kamis, jam 2 siang kita ketemu lagi, kita bahas kunci sukses, apa aja. Itu nanti bisa meluas sukses keluarga, sukses sekolah, karena juga sama ini sekolah yang sukses, nulis buku sukses, dengan keluarga, terus hidup di masyarakat, itu semua sukses ya. Yang penting do the best, kerjakan semua yang terbaik menurut Anda, and make God the rest. Tuhan akan mencemoorakan. Terima kasih. Salam Danang. Datang untuk menang. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih Mas Danang Priadi.
The King of Active Selling ya, saya baca di background-nya. Ya. Terima kasih pencerahannya dan sharing pengalamannya luar biasa menjadi guru untuk kita semuanya untuk sukses. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join siang hari ini, Pak Supriyatin, Pak Hima, Bu Sieni, Bu Ida, Bu Devi, kemudian Pak siapa lagi? Susana tadi ada. Oh ya, Bu, banyak sekali ya. Oke. Nopen hari. Oh, ini Pak Supriyatin udah buka kamera juga. Terima kasih. Wah, senang. Terima kasih, Bapak. Ketemu minggu depan, Pak. Teman-temannya diajak, Pak. Biar belajar sama-sama, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Rian Pramana. Ya, terima kasih Mas Dewa, Indonesia Belajar, Mbak Anastasia Yesika, Mbak Endah ya. Kita menginspirasi Indonesia. Oke, salam sukses untuk Mas Danang, Mas Dewa. Ya, sama-sama Pak Supriyatin. Luar biasa. Ini sudah sepuh tapi masih semangat ya, luar biasa. Oh, ini luar biasa, Mas Supriyatin. 17 tahun Mas Danang. Oh iya. Sweet 17 ya. When a man stop learning, he stop growing. Ketika orang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh dan berkembang. Bapak luar biasa, akan tetap berkembang dan maju. Sukses untuk Bapak Supriyatin dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Danang, terima kasih Pak Supriyatin dan teman-teman semuanya, sahabat pembelajar. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Iya Pak, sampai ketemu minggu depan. Thank you, and God bless you too.